Audio Jungle. Audio Jungle. Aku tahu pak apa. Ke laut memancing ikan, ikan besar, ikan hiu. Jawablah salam yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Setio atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 07 Setio, yang kita banggakan adik-adik PR dari Bundari. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak hebat kita, yaitu Ibu Marni SPD. Baiklah, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional wajib Indonesia Raya. Yang keempat, kata sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang kelima, acara inti. Yang keenam, refleksi atau penutup. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Tego. Kepada adik kita Tego, disilakan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita lanjut acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dirijen Vera Mardianti. Kepada Ibu Vera, disilakan. Dan kepada hadirin dimohon berdiri. Di sana
Kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Susilo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 07 Sitio. Yang terhormat adik-adik PL dari Undari. Pertama dan utama puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin beliau kita bisa berkumpul di sekolah ini UPT SDN 07 Sitio, khususnya di kelas 6 dalam rangka acara diseminasi yang akan dilakukan oleh CGP kita Ibu Marni SPD. Selanjutnya selawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat beliau kita bisa merasakan dunia yang penuh teknologi, yang penuh kecerdasan pada saat sekarang ini. Saya di sini mewakili Kepala Sekolah UPT SDN 07 Sitio dalam rangka kegiatan Ibu Guru hebat kita, CGP kita, Ibu Marni, yang akan melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai perwakilan Kepala Sekolah dan semua Dewan Guru UPT SDN 07 Sitio, kami sangat mendukung Bapak Ibu CGP kita agar bisa membawa perubahan, membawa budaya positif ke sekolah kita, dan kita semua sangat mendukung itu, Bu. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi oleh Ibu Marni SPD. Kepada Ibu Marni disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Susilo Kurniawan sebagai orang yang dituakan selangkah atau yang mewakili ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 07 Sitio. Yang saya hormati adik-adik kami dari Undari yang alhamdulillah bisa ikut juga dalam acara ini. Kata-kata penghormatan, sambutan dan yang lainnya kita tumpahkan pada pembicaraan sebelumnya. Di sini saya sebelum mulai ke acara yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, saya mohon maaf sudah menyita waktu istirahat, waktu untuk mengajar di sekolah untuk kegiatan kami. Ini adalah kegiatan tugas yang wajib kita laksanakan dalam modul 1.4, yaitu sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata. Jadi mohon untuk keikhlasannya membantu kami, dan mudah-mudahan walaupun seperti itu, apa yang nanti kita sampaikan mudah-mudahan ada imbasnya ke sekolah kita. Yang akan kita sampaikan di sini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum itu, yang namanya positif itu berkaitan dengan sesuatu yang membahagiakan. Awalnya adalah negatif. Yuk kita cari pasangan. Kita melihat pasangan kita senyum selama 30 detik untuk memunculkan aura positif ke dalam tubuh kita. Pak Wawan boleh segan. Ya, kita cari pasangan. Senyum, terberikan senyum, boleh tertawa juga selama kurang lebih 30 menit. Ya, boleh tertawa. Ya, kita mulai dari hitungan, kita mulai dari sekarang sampai ke belakang. Pas selesai ya, boleh tertawa, lihat matanya teman kita, jangan lihat mulutnya, nanti kita tertawa.
3, 2, 1. Siapa? Biar kan sebelahnya sama. Atau sama Pak Maman juga boleh. Kita cek 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malah ada yang ngotot ini. Sendiri-sendiri. Nah, apa gunanya itu memunculkan aura positif? Apa itu ya? Kita coba sebelum kita buka ada sebuah pantun, bukan kita untuk apa pantun ya? Kita coba pantun untuk memunculkan aura positif. Jalan-jalan ke Dharmasraya. Jangan lupa membeli buah mangga. Mari kita buka acara dengan perasaan bahagia. Kita masuk. Disiplin positif. Bapak Ibu mungkin bukan hal asing lagi kata disiplin, tambah positif. Ya, jangan pakai garis juga ya, beda lagi. Nah, apa itu makna dari disiplin positif? Ada yang tahu nggak? Adik-adik kita? Apa itu makna? Secara singkat boleh. Apa itu makna disiplin positif? Boleh? Yang lebih baik, menuju yang lebih baik. Bagus, itu Bu Mutiara, yaitu hal-hal yang menuju lebih baik. Tepuk tangan Bu Mutiara. Oh, mantap. Sesuatu yang kita lakukan ke arah yang lebih baik itu sudah mengerucut pengertian disiplin positif secara singkat tapi mencakup keseluruhan. Benar gak seperti itu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Kalau di sekolah nilai kebajikan itu banyak. Ada nilai kebajikan universal, ada nilai kebajikan karena kita adalah sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Apa yang pertama? Untuk pelajaran selanjutnya, disiplin positif karena disiplin diri yang dapat mengontrol diri ke arah yang lebih baik. Betul, sesuai dengan yang disampaikan Bu Mutiara tadi. Nah, inilah nilai kebajikan di sekolah. Kenapa bukan kebajikan yang lain, Bu? Seperti toleransi atau mungkin tegang rasa. Karena nilai kebajikan yang ini sudah mencakup semuanya. Dan juga penilaian ini ada. Kita di rapor pun penilaian profil pelajar Pancasila itu ada. Ada berapa dimensi untuk pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah mencakup semua karakter baik di dalamnya. Termasuk itu ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib punya kepercayaan. Kita wajib punya Tuhan. Ya, kepercayaan boleh. Ada animisme, ada dinasme, dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Itu salah satu kita wajib tinggal di Indonesia. Enggak ada itu kita tidak boleh tinggal di Indonesia. Yang kedua, mandiri. Apa arti mandiri? Memandiri itu bukan mandi sendiri ya. Bukan melakukan sesuatu secara sendiri, bukan. Mandiri itu dengan kesadaran dari dalam diri kita melakukan sesuatu. Contohnya, kita mengajar itu memang ingin memberikan yang terbaik kepada murid kita. Itu mandiri, motivasi dari dalam diri kita. Berkebinekaan global sebagai warga negara yang sangat majemuk. Kita ada sekitar 700.000 suku di Indonesia. Kalau tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, mungkin kita lebih dari Palestina dan Israel yang hanya ada 2 suku. Itu luar biasanya Indonesia. Jadi kita tidak akan sanggup bom atom meluluh lantakkan Indonesia kalau persatuan masih ada. Itu yang harus kita tekankan karena diri kita. Bergotong royong dalam hal baik, berkolaborasi di sekolah, melakukan sesuatu bersama-sama. Tanpa melakukan sesuatu bersama-sama tidak akan mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kreatif. Kita ingin menjadikan anak itu sesuai saya sampaikan tadi, tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan bakatnya atau kodrat alamnya.
Jangan paksakan anak yang bisa menggambar untuk menyanyi. Jangan paksakan anak yang bisa bermain bola untuk main matematika, gak akan bisa. Jangan paksakan anak yang bisa untuk kegiatan lainnya seperti berbicara di depan umum, untuk mungkin melakukan sepak bola, gak akan bisa. Kita arahkan mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu tujuan nasional pendidikan, pendidikan nasional. Bernalar kritis, mampu mencari peluang. Jadi sebagai guru dan juga anak kita harus berkolaborasi. Bagaimana kita memfasilitasi anak didik kita supaya dia bisa bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa? Ada yang tahu nggak bernalar kritis? Teguh, Rahmat, atau Bu Eka, bernalar kritis. Kreatif sama bernalar kritis hampir sama sebenarnya ya. Kreatif, bernalar kritis. Itu adalah 6 elemen yang harus ada dalam profil pelajaran Pancasila. Bisa mencakup ke-6-6-nya, ini sudah hebat, luar biasa. Peran kita guru di sinilah untuk membimbing anak kita mencapai yang 6 elemen ini. Kita lanjut. Apa sih motivasi perilaku manusia? Mohon maaf, saya melakukan kegiatan ini motivasinya yang pertama. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi bisa memberikan masukan atau ilmu kepada Bapak Ibu. Walaupun jujur ini merupakan tugas kami sebagai CGP di angkatan di modul 1T4. Tapi mudah-mudahan ini adalah juga sebagai ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa kita implementasikan. Ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa sih anak tuh mau membuat PR? Biasanya dia nanti supaya nggak dapat hukuman, aku dengan Bu Marni, dengan Bu Mutiara. Biasanya kalau nggak buat PR tuh suruh buat PR di luar. Itu. Yang kedua, biasanya kalau aku membuat PR dikasih penghargaan pena 1 atau paling enggak tepuk tangan. Reward itu nggak harus dalam bentuk barang ya, dalam bentuk ucapan juga reward. Yang ketiga, ini yang harus ada. Ingin menjadi orang yang meringkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Harusnya motivasi yang ada pada diri kita dan peserta didik adalah yang ketiga. Motivasi intern. Jadi mereka ingin contoh. Saya pribadi masuk guru penggerak yang pertama karena tuntutan dari pemerintah. Jujur kami akui ya udah dia. Sampai itu membuat esai malam-malam. Deadline jam 12, saya kirim jam setengah 12. Kita nggak yakin waktu itu lulus atau enggak, yang penting kita kirim. Karena penggambaran kita, aduh jadi guru penggerak, banyak kegiatannya, nggak ada finansial yang kita dapatkan. Mungkin itu ya waktu itu ya Bu Deni ya. Tapi setelah kita masuk, saya disayangkan kenapa nggak dari dulu kita daftar ya Bu ya. Ilmu yang kita dapatkan luar biasa. Walaupun jujur saya setelah jadi guru penggerak tidur paling sore jam 1. Jujur Mas. Tidak bisa ikut kegiatan lainnya sekolah, yaitu banyak tugas. Tugas ini belum selesai, duet dan datang lagi. Tugas ini belum selesai, ada datang lagi. 10 modul yang kita pelajari, dalam 1 modul itu ada 6 video minimal yang akan kita unggah. Tapi kita melaksanakannya sekarang motivasinya kita senang. Kenapa senang? Karena manfaatnya luar biasa. Dan kami pun berharap setelah kami jadi guru penggerak, kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita dulu khususnya, jangan sekolah orang lain dulu. Bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita juga akan menjadi guru penggerak yang membawa perubahan. Jujur, saya di sini bukan orang hebat, bahkan pengalaman kami mungkin masih sangat kurang dengan guru-guru senior. Maaf kata kalau mungkin ada yang sedikit kata menggurui, tidak menggurui, kita berbagi pengalaman. Mohon maaf kata. Lanjut lagi. Nah, ini keyakinan sekolah ke kelas. Kita lihat di sini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat.
Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan itu harus ada keyakinan. Kalau zaman dulu namanya peraturan. Apa sih beda peraturan dengan keyakinan? Boleh tahu? Peraturan dan keyakinan itu bedanya apa? Kalau peraturan apa, keyakinan apa? Peraturan memaksa, bagus. Ini dari Kak Adek. Mana ada? Ada siapa? Anggun. Anggun, iya, calon menantu sampai lupa. Dengan Adek Anggun, keyakinan itu bersifat memaksa, dia satu arah. Karena yang membuat satu pihak biasanya adalah pihak suatu organisasi. Di sekolah yang membuat sekolah, di kelas yang membuat gurunya. Jadi bukan berdasar kebutuhan siswa, tidak. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan, bagaimanakah langkah-langkah membuat keyakinan? Siswa diminta untuk membuat keyakinan berdasarkan versi mereka di kertas yang sudah kita siapkan. Dia itu dikumpulkan, sudah dikumpulkan nanti kita lihat apa sih keyakinan yang mereka inginkan di kelas itu. Apakah harus kita tulis semuanya? Tidak. Biasanya keyakinan yang dibuat oleh mereka itu adalah keyakinan yang masih menggunakan bahasa negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kata tidak harus dihapuskan. Diganti dengan nih. Diganti dengan datang dan pulang tepat waktu. Melaksanakan ibadah sholat dengan tertib. Ini yang keyakinan yang dari siswa, masih dalam tulisannya yang luar biasa bagus ya. Nah, membudayakan perilaku 5S, selalu menjaga kebersihan kelas, melaksanakan kewajiban sebagai peserta didik. Nih, lanjut lagi, selalu membaharkan sopan, bersih dan rapi, bersikap dan berperilaku baik dan jujur, bersikap saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh ada kata negatif atau tidak dalam keyakinan yang sudah kita sepakati. Tapi yang dari murid boleh. Kalau sudah kita rumuskan bersama, kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita bersama, maka kata tidak itu harus dihilangkan. Itu. Lanjut, supaya tidak boring, kita speaking dulu sebentar ya. Oke? Kopi. Jam segini biasanya udah ya. Udah 5 waktu. Bisa tuh. Sholat. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Silakan, mohon maaf, nanti kita tambah lagi karena sesinya udah habis. Ya. Udah habis 3. Tapi istirahat ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengecek konsentrasi Bapak Ibu dan adik-adik. Profesionalkah Anda? Kita lihat di sini ya. Mungkin ada tebakan. Tolong dijawab. Pertanyaan nomor 1.
bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Buka pintunya. Oke, buka pintu, Masukkan. masukkan jerapah. Bagus. Kita lihat benar nggak ya? Oke, buka pintunya, masukkan jerapahnya. Mau muat mau enggak, yang penting kita buka, kita masukkan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara masukkan gajah ke dalam kulkas? Ya silakan. Buka kulkasnya, ambil jerapahnya baru dimasukin ke situ. Keluarin jerapahnya. Keluarin Isi gajah. Oke, kita lihat ya. Apakah benar jawaban dari Adik Anggun? Kita buka kulkasnya, keluarkan jerapahnya, Masukkan masukkan gajah. gajahnya. Betul, luar biasa. Lanjut yang ketiga. Raja hutan Jelayanti menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentu hadir. Siapa yang nggak hadir? Gajah. Kenapa nggak hadir gajah? Di dalam kulkas ya. Yang gajah nggak hadir karena ada di dalam kulkas. Betul nggak? Kita cek. Betul, si gajah dia masih dalam kulkas. Imajinasinya luar biasa. Next lagi. Jika Anda menaik 3 negara, 3 pertanyaan pertama Anda masih punya 1 kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Anda harus berenang menyeberang kali tempat buaya banyak beruni. Bagaimanakah caranya? Berenang aja. Lewat di pinggirnya. Lewat pinggir, Ragun. Berenang aja kan, buayanya ikut pesta. Oh, pesta Lion King. Oke, kita lihat ya. Berenang saja, karena buayanya ikut pesta Lion King. Betul, luar biasa. Jadi buayanya tadi ikut pesta, jadi dia nggak ada di dalam sungai. Jadi berenang saja, buaya nggak ada di sini. Itu adalah tes imajinasi ya, sayang, ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan itu saja sedikit, kita lanjutkan nanti baru kita gerak-gerak. Itu tadi sedikit ice breaking. Mudah-mudahan dengan sedikit tadi mengurai kantuk kita, karena jam segini biasa kita adalah jam untuk istirahat. Mohon maaf, kita lanjutkan. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya kalau kita belajar sandang, pangan, papan. Ya, sandal itu adalah baju, pangan itu makanan, papan itu adalah perumahan. Ada satu lagi mungkin rekreasi. Betulkah itu kebutuhan dasar manusia? Kita cek. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi saat murid mungkin dia bertengkar dengan temannya, ada salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Saat murid tidak membuat PR, ada kebutuhan dasar salah satunya tidak terpenuhi. Saat murid mungkin dia meminta makanan dari temannya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh, jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu adalah berkaitan dengan sandang, pangan, papan, harus ada. Gak ada salah satunya kita tidak bisa hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin diterima dan mendapatkan kasih sayang dalam suatu organisasi. Contoh terkecil organisasi adalah keluarga. Di keluarga kita pasti ingin diterima dan disayang. Apalagi organisasi secara luas, mungkin di kampus, itu di universitas, di organisasi juga ya. Di sekolah kita ingin diterima oleh teman-teman sejawat kita. Penguasaan itu artinya berkaitan dengan apa? Jadi kita ingin diakui, dihargai kemampuan kita, itu penguasaan. Kebebasan, ingin mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kesenangan, belajar itu bagian dari kesenangan. Kesenangan ada rekreasi, tertawa, sesuatu yang membahagiakan kita, itu ada kesenangan. Kita lihat contoh studi kasus dari Ibu Rida. Ibu Rida guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy.
Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Sebelum saya buka, biar tahu. Iya. Ibunya nggak masak, bagus. Ada lagi? Lupa, bagus. Nah, tepuk tangan untuk yang dua, Ibu Sumarni dan Ibu Vera. Ada katanya latar belakangnya ibunya nggak masak, lupa membawa bekal. Ada lagi? Mungkin adik-adik? Apa yang mendasari? Banyak kemungkinan yang mendasari. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dia ingin bertahan hidup, lapar, gimana dia bisa belajar kalau lapar? Sementara ibunya dibawakan bekal, terpaksa punya temannya diambil. Itu bertahan hidup. Kemungkinan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatikan dia. Kalau bahasa kasarnya MPO, mencari perhatian orang. Ketika temannya itu melaporkan kepada gurunya dan gurunya beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Atau mungkin dia ada salah satu dari broken home, gak diperhatikan, gak mendapatkan kasih sayang di rumah. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah rasa kasih sayang dan ingin diterima, baik mungkin di sekolah ataupun di rumahnya. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, alasan Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha mulai kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Ingin menguasai temannya. Aku jago loh. Jadi tiap hari minta makan sama temannya, biar ditakuti. Jadi dia prasangkanya kalau dia ditakuti berarti dia berkuasa. Kekuasaannya ingin dipenuhinya. Selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya adalah kebebasan. Saiki ndok digodhog, besok tahu digoreng, besok lagi disambal telurnya. Kan tidak bosan ya tuh. Jadi dia ingin merasakan bekal punya temannya, kebebasan. Tidak itu saja. Jadi kemungkinan 5 itulah kita sebagai posisi manajer harus tahu kenapa sih anak itu melakukan hal ini. Jangan langsung menjudge seperti ini. Kamu nggak bawa bekal ya? Dasar tiap hari minta teman saja. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, alasannya adalah karena kesenangan. Dia iseng. Jadi ingin menikmati ekspresi temannya waktu diganggu. Banyak seperti ini ya. Contoh kata kasarnya membuli temannya. Orang membuli temannya itu sebenarnya banyak kebutuhan dasar yang dipenuhi. Salah satunya adalah kesenangan. Dia merasa senang kalau temannya tertawa. Biasanya kalau yang dibuli berani melawan, dia akan membuli lagi ya. Tapi kalau yang dibuli makin merengut, makin habis mentalnya, makin habislah dia. Dia ingin berkuasa, dia ingin mendapat kesenangan dari membuli temannya. Ini kebutuhan dasar yang dipenuhi. Bisa jadi di rumah dia tidak mendapat kesenangan tadi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Guru memiliki posisi kontrol restitusi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Semua ini boleh kita lakukan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tentu yang pertama jangan yang atas dulu, yang bawah dulu. Kalau ada anak didik kita yang berbuat salah, jangan langsung dihukum. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Sebagai manajer kita dekati. Dengan tadi kita lihat di sini bagaimana sih penerapan segitiga restitusi, ada di sini. Setelah segitiga restitusi nggak bisa,
atau mungkin belum mencapai sasaran yang kita inginkan, mungkin kita bisa pemantau. Sebagai teman kita dekati, Duk, kowe terang go ngambil olahraga ngopo toh? Boleh kalau sama anak kecil kelas 1 2 pakai bahasa ibu. Mama nggak bawa baju olahraga tadi, lupa bu. Dia lupa, ama ada masukan malam deh bu. Nah, besok bawa lagi ya. Nanti ibu kena tegur sama kepala sekolah kalau kamu nggak bawa baju olahraga. Kita teman. Adakah hal negatif kalau kita sebagai teman? Ada. Kalau sama guru lain nanti dia tidak akan dekat, dia hanya dekat kepada kita. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saat ada murid yang tidak membawa baju olahraga, selalu aja kamu yang tidak membawa. Kenapa sih selalu lupa? Dia akan merasa bersalah. Itu dengan kasar-kasar, bahasa halus gak bisa. Kenapa? Kamu selalu lupa baju olahraga. Kemana baju olahraga kamu? Lupa belum dicuci. Apalagi kita sampaikannya di depan teman-temannya, dia langsung down. Jadi langsung down dia, langsung habis mentalnya. Padahal kita di sini harus selalu menumbuhkan rasa percaya diri murid, karena dengan percaya diri dia akan bisa berkreasi. Ini yang pertama yang saya pribadi pun secara sadar nggak sadar masih melakukan. Contoh kata, tidak membuat PR. Maju sini, siapa yang nggak buat PR? Oh 3, Repan maju. Kenapa nggak buat PR? Mudah buat Bu, tapi di rumah di sama aja. Lupa Bu, karena udah lama. Nah, silahkan nyanyikan lagu wajib ya. Sebenarnya itu adalah menghukum mendidik, tapi tak boleh dilakukan. Kenapa kok sistem menghukum tidak boleh dilakukan? Anak itu akan melakukan hal yang sama terus-menerus karena kita tidak memberikan motivasi untuk ke arah yang lebih baik dengan segitiga restitusi. Sudah kita hukum, besok ya gitu lagi. Apalagi tidak kita ingatkan setiap hari, pasti seperti itu. Kayaknya hukuman itu kalau bisa dihindari. Selanjutnya, ini banyak. 5 posisi kontrol, ini identitas yang gagal. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sebagai seorang guru nggak boleh. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Udah mantap bahasanya, besok langsung ke sekolah anaknya. Yang kedua, ini membuat rasa bersalah. Seharusnya kamu nggak seperti itu. Ibu kecewa sama kamu. Selembut apapun kalau sudah mengatakan ibu kecewa sama kamu Ciko, walaupun kita ucapkan lembut, tapi membuat dia merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Ayolah, masa gak kasihan sama ibu? Kalau besok Ciko gak bawa baju olahraga, ibu loh nanti kena marah sama pak kepala. Teman, halus. Kalau bisa juga jangan. Selanjutnya, pemantau. Apa peraturannya? Ini adalah menyesuaikan diri bila dia diawasi. Jadi pemantau itu dia akan melakukan bila diawasi guru. Bukan hal yang umum menjadi rahasia. Anak-anak kita akan melakukan sesuatu kalau kita melakukannya. Suruh gotong royong, kalau nggak ibunya bawa sapu, itu belakang kelas 4 baru dibersihkan. Nggak akan selesai. Kita bawa sapu, kita nyapu, baru dia ikut berbuat. Kadang pun dia yang menjadi manajer kita. Itu sekarang terjadi di 99% pendidikan di Indonesia. Tugas kita lah sebagai guru memunculkan motivasi intrinsik untuk tidak itu terjadi lagi. Nah, kita lihat. Ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer.
Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapatkan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi. Kita lihat contoh. Untuk segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Makanya maaf, bukan maksud apa-apa. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas kita? Kalau belum, besok kita bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Bukan tugas Bapak Ibu, tetapi tugas murid. Kita hanya membimbing mereka membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak harus sama karena kita punya kebutuhan berbeda setiap kelasnya. Jadi keyakinan kelas 5 dengan kelas 6 tidak sama karena beda. Nah, menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh kata, ada Ciko mungkin bertengkar sama Repan karena merasa Ciko itu mencontek PR-nya Repan terus. Akhirnya karena dia menahan emosi, digebraklah mejanya Ciko. Nah, guru dapat laporan, kita panggil. Setelah kita panggil, apa yang kita lakukan? Ini contoh kasusnya. Pada pagi hari sebelum bel masuk berbunyi, ada kegaduhan terjadi di kelas 6. Repan tidak terima karena pekerjaan rumahnya dicontek oleh salah satu temannya. Akhirnya ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dipanggillah Repan oleh wali kelasnya. Tahapan dalam sekitar itu yang pertama menstabilkan keadaan. Pertanyaan ibu guru kepada Repan. Masuk, salam, dan diminta duduk. Ini pertanyaannya sesuai dengan menstabilkan keadaan. Repan, ibu mendapat laporan bahwa kamu tadi bertengkar dengan Ciko ya? Apa kira-kira jawaban Repan? Iya bu, maaf bu, habisnya saya kesal sama Ciko bu. Ibu guru, baik Repan, sekarang ibu ingin tahu kenapa Repan kesal kepada Ciko? Karena Ciko selalu mencetek PR saya bu. Lalu bu guru, wah seperti itu ya kejadiannya. Kalau ibu di posisi Repan, ibu juga pasti marah dan kesal. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai Repan, itu menstabilkan keadaan, jangan langsung menyalahkan. Baru pelan-pelan kita masuk kesalahan apa yang dia buat, validasi tindakan yang salah. Lalu apa yang kamu lakukan pada Ciko? Saya marah bu, saya maki-maki Ciko, dan tanpa sadar saya gebrak mejanya bu. Ibu guru, oh begitu, pasti Repan berbuat seperti itu ada alasannya ya. Jadi kita menanyakan alasan tapi dengan bahasa yang halus, tanpa sadar dia nanti akan jujur kenapa dia seperti itu. Iyalah bu, masa saya diam saja melihat teman saya mencontek hasil pekerjaan saya sudah susah-susah membuatnya, dia enak tinggal menyalinnya. Jawaban ibu guru, jangan nanti kok seperti itu, harusnya nggak seperti itu. Jangan. Kita jawab seperti ini. Dari sini ibu tahu Repan sangat marah, tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Ciko. Ibu sangat menghargai tindakanmu dan kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Iya bu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita mencari kesalahan tetapi dengan bahasa kita. Lanjut menanyakan keyakinan. Sekarang kita pikirkan, kata bu guru, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Enggak Bu, kata Repan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati Bu. Kebetulan saling menghormati ada pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Iya, benar. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang mencari solusi dia sendiri ya. Saya akan meminta maaf pada Ciko Bu. Saya juga akan belajar lebih sabar dan menahan emosi saya. Serta kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada wali kelas Bu. Tepat sekali tindak kamu Repan. Tetap semangat ya. Nah sekarang kembali kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu tahapan segitiga registrasi. Menurut Bapak Ibu, bisa nggak kita lakukan ini di kelas kita ke anak didik kita? Kita coba dulu. Kalau anak didik kita ada yang sering tidak membuat PR atau terlambat datang ke sekolah, kita coba dulu. Kalau memang segitiga restitusi ibaratnya sudah tidak mempan, mungkin terpaksa kita pakai hukuman yang mendidik. Tapi kalau bisa itu dihindari. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, di sini saya sebagai pemateri sudah panjang lebar memberikan materi. Mohon maaf tadi bila ada kekurangan. Akhir kata, semoga tergerak, legas bergerak, dan mari menggerakkan. Ya, saya akhiri. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpi.
Alhamdulillah sehat Bu. Ibu dapat laporan dari teman kamu. Repan tadi berkenal sama Ciko ya? Iya Bu, maaf Bu. Harusnya saya kesal sama Ciko Bu. Kenapa Repan kesal sama Ciko? Karena Ciko selalu menjaga PR saya Bu. Oh seperti itu. Kalau ibu di posisi Repan, ibu juga pasti marah dan kesal. Lalu yang Repan lakukan kepada Ciko? Saya marah Bu. Saya maki-maki Ciko Bu. Dan tanpa sadar saya juga mejanya Bu. Oh begitu. Repan pasti punya alasan kenapa gitu kan? Ya Bu, masa saya diam saja mengira teman saya mengerjakan hasil pekerjaan saya. Saya sudah susah membuatnya, dia akhirnya bisa menyalinya. Dari sini ibu tahu, Repan tidak rela pekerjaannya dicontek begitu saja oleh Ciko. Ibu sangat menghargai tindakan Repan. Dan juga Repan tidak berbuat lebih jauh dari itu, misalnya memukul. Ya Bu, Repan tahu nggak, tindakan mengebrak meja itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati Bu. Menurut Repan saling menghormati penting tidak? Penting Bu. Kalau menurut Repan penting, sikap apa yang harus kamu lakukan tadi saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Repan bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Apa yang akan Repan lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Ciko dan saya juga akan belajar lebih sabar dan menarik emosi saya. Kalau ada yang menjengkel, saya akan laporkan kepada wali kelas Bu. Bagus, tepat sekali tindakan Repan. Nah, sekarang Repan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan duduk Gila. Gimana kabarnya pagi hari ini Gila? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jalan catatan Ibu, Gila sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Bu. Menurut kamu, berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali Bu. Betul. Menurut kamu, datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Gila, berbuat salah itu wajar. Sebagai manusia kita pasti dapat berbuat salah. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Gila, bagaimana mencari solusinya sama-sama? Baik Bu. Nah, bila terlambat datang ke sekolah pasti ada alasannya. Kenapa sih bila sering datang terlambat ke sekolah? Saya terlambat sekolah karena terlambat bangun Bu. Karena saya sering bermain HP. Oh, seperti itu. Bila kalau kamu terlambat ke sekolah, jadi kamu masih ketinggalan pelajaran. Kamu tahu? Tahu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu Bu disiplin. Disiplin itu penting nggak menurut Gila? Penting Bu. Karena disiplin saya tidak akan terlambat sekolah dan lebih menghargai waktu. Bagus Gila. Betul sekali. Dengan disiplin kita akan lebih menghargai waktu, menghargai orang-orang sekitar kita, dan juga pekerjaan tidak menumpuk. Selain itu juga akan melatih solidaritas. Iya Bu, saya menyesal dan minta maaf karena sudah sering terlambat sekolah. Ia Gila sama-sama sikap yang baik karena sudah minta maaf. Nah, menurut Gila, apa tindakan kamu ke depan supaya kamu tidak terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan berjalan bermain HP. Bagus Gila, Gila sudah menemukan solusinya. Ibu di sini juga akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang Gila balik ke kelas lagi ya. Semangat belajarnya Gila. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Rifan dari kelas 6. Pertama kali saya dipanggil Bu Marni, saya takut. Saya takut Bu Marni memarahi saya. Ternyata yang Bu Marni salah. Ternyata saya salah. Bu Marni tidak memarahi saya, tetapi memotivasi saya agar dapat mengendalikan diri dari amarah karena terlihat teman kelas saya.
dan mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Marni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kila dari kelas 6. Terima kasih Bu Marni, saya senang sekali diajak Bu Guru untuk